Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vita Channel. Kali ini kita masih melanjutkan latihan untuk menghadapi soal UTBK TPS 2023. Nah, khususnya di sini saya akan membahas pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita simak materinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama. Pada sebuah pesta makan malam 2/3 hadirin memesan salad dan 1/4 dari yang memesan salad juga memesan sup. Berapa bagian dari hadirin peserta yang tidak memesan salad dan sup? Jadi jumlah pesanannya itu, total jumlah pesanannya itu kan 2/3 dan 1/4. Jadi kita kali ya. Hasilnya adalah 2/12, kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah, yang tidak memesan yaitu satu dari bagian yang tidak memesan itu kan satu orang dikurangi jumlah pesanan ya. Bukan satu orang sih, satu bagian dari 1/6 pesanan yang tadi. Jadi satu kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya kan 6, kita kali 6 atas dan bawah, pembilang dan penyebut, sehingga hasilnya 5/6. Jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 2. Jika AB tidak sama dengan 0 pada persamaan V ya. V sama dengan 3/A/4/B plus 7/8C, maka V adalah pernyataan yang pertama, jika A sama dengan 8 dan C sama dengan 12. Pernyataan yang kedua, B sama dengan 3A dan C sama dengan B/2. Jadi untuk menyelesaikan V, kita harus tahu A, B, C ya. Kita selesaikan dengan pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama bahwasanya A adalah 8 dan C adalah 12, kita masukkan. Nah, karena di sini B tidak diketahui, berarti pernyataan yang pertama ini tidak cukup ya. Selanjutnya kita buktikan dari pernyataan kedua. Pernyataan kedua bahwasanya B sama dengan 3A, otomatis A sama dengan B/3 dan C sama dengan B/2. Kemudian kita masukkan ke persamaan V tadi ya, bahwasanya A itu B/3, kita ganti ya kan, B/3, kemudian C-nya itu B/2. Nah, 3/B/3 ini kita kalikan ya, menjadi 3 dikali 1/3B, jawabannya 9/B, kemudian 8 dibagi 2 ini 4 ya, menjadi 4B ya kan. Sehingga ini saya samakan penyebutnya 4/B plus 7/4B supaya bisa dijumlah. Kita kalikan 4 ya, ini kali 4 kali 4 sehingga menjadi 16/4B plus 7/4B. Sehingga kita jumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama, 16 tambah 7 sama dengan 23/4B. Kemudian pembagian bisa kita jadikan perkalian, ini penyebutnya ini dibalik, awalnya 23/4B menjadi 4B/23. Sehingga kita coret ya, itu pembagian 4B dibagi B, sehingga jawabannya 4. 9 kali 4 36, 1 dikali 23, jawabannya 23. Sehingga pernyataan 1 sendiri tidak cukup ya, namun pernyataan 2 sudah cukup. Jadi jawabannya adalah pernyataan 2 sendiri cukup, namun jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 3. Laura mendapatkan gaji mingguan sebanyak 2 juta sebagai kurir ditambah 15% dari total mil yang ia tempuh setelah 50 mil pertama yang belum ia terima. Jika ia mendapatkan 3,5 minggu lalu, 3.500.000 minggu lalu, berapa total mil yang ia tempuh minggu lalu? Jadi gaji yang akan didapatkan dari 15% itu adalah, nah kita kan mengurangi 3,5 juta tadi dengan minggu lalu ya, gaji mingguan itu kan 2 juta, kemudian dia mendapat tambahan sehingga besarnya 3,5. Nah, berapakah mil dari 15% tadi? Jadi dari 15% ini 1.500.000, sehingga jalan yang ditempuh Laura itu
sejauh 1000 mil. Dari 1000 mil kita total dengan 50 mil yang pertama, sehingga jawabannya adalah 1050 mil. Jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 4. Jika A bilangan bulat genap, B bilangan bulat, dan 2 bukan merupakan faktor dari A plus B, bilangan mana yang merupakan nilai B? Jadi 2 faktor dari A plus B, maka A plus B ganjil. Karena B bilangan bulat dan A bilangan bulat genap, sehingga jadi kesimpulannya A plus B itu akan bernilai ganjil. Sehingga A itu kan genap tadi. Misalkan 2 ya, 2 ditambah B-nya 1 bilangan bulat. Jadi otomatis A plus B itu tadi ganjil. Ya, B ganjil, sehingga nilai B ganjil adalah 15. Jadi dari jawaban A, B, C, D, E yang bilangan ganjil adalah 15. Jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang profesor menjaga rasio mahasiswa yang lulus terhadap yang tidak tiap semester. Jumlah mahasiswa yang lulus dari total mahasiswa 4 semester sebelumnya adalah 76 dari 80, 57 dari 60, 38 dari 40, dan 95 dari 100. Jika semester ini ada 100 mahasiswa, banyaknya yang akan gagal, berarti kita mencari 120 mahasiswa itu yang gagal akan berapa. Jadi sudah saya pisahkan bahwasanya 76 lulus 4 gagal, kemudian 57 lulus 3 gagal, 38 lulus 2 gagal, 95 lulus 5 gagal, sehingga perbandingan dari 76 lulus 4 gagal itu 19 banding 1. Nah, ini untuk berapa mahasiswa? 20. Sehingga untuk mencari 120 mahasiswa, kita menggunakan perbandingan X gagal per 120 mahasiswa. Sama dengan 1 gagal, yang di sini perbandingan tadi dari 76 lulus 4 gagal, kemudian 19 lulus plus 1 gagal, ini saya jumlahkan menjadi 20 mahasiswa. Sehingga 1 gagal per 20 mahasiswa. Kita kalikan silang ya. Untuk mencari X gagal, 120 dikali 1 yang gagal dibagi 20 mahasiswa. Sehingga 120 dibagi 20 adalah 6. Jadi untuk 120 mahasiswa yang gagal adalah A, 6. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, jika M dan K merupakan bilangan genap, bilangan mana yang merupakan kelipatan M? Ya, jadi pernyataan 5K per 4M, 3KM, 3K per 2M. Jadi pernyataan 1, 2, 3 kita buktikan ya. Kita misalkan bahwasanya bilangan genap itu ada 2 ya. Misalkan saja itu 2. Kemudian maka M dan K ini kita masukkan ya. M dan K sama dengan 2 ini kita masukkan ke pernyataan 1. Nah, di mana pernyataan 1 adalah 5K per 4M. Jadi kita masukkan K-nya 2, M-nya 2, sehingga pernyataan 1 itu hasilnya 5. Jadi dia bukan kelipatan dari 2. Kemudian kita masukkan K dan M ke pernyataan 2 ya. 3KM, 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 12. Sehingga 12 itu adalah kelipatan dari 2. Kita masukkan lagi ke pernyataan ketiga, 7K per 2. Jadi kita masukkan K dan M-nya 2, sehingga 14 ya. Hasilnya adalah kelipatan M juga. Sehingga jawabannya adalah E, hanya 2 dan 3. Selanjutnya soal nomor 7. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah karena 14 ini kurang dari P ini adalah kurang dari 14 dan P ini habis dibagi 7 dan kurang dari 28, sehingga antara 14 dan 28 dan habis dibagi 7 adalah 21. Berarti kita bisa menemukan P itu adalah 21. Kemudian yang pernyataan yang kedua, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang di antara 19 dan 23. Maka bilangan ganjil antara 19 dan 23 itu adalah 21. Sehingga jawabannya sama kan? A. Jawabannya A, P sama dengan Q.
Selanjutnya nomor 8. Jika P kotak Q, saya baca kotak ya. P kotak Q sama dengan P kuadrat, buka kurung PQ plus P min Q, maka 2 kotak 3, buka 2 kotak kurung 3 kotak min 1 sama dengan, nah jadi kita tahu bahwa P dan Q, P kotak Q itu ada P kuadrat, PQ plus P min Q. Jadi kita kerjakan yang ini dulu ya, 3 kotak min 1. Jadi 3 itu sebagai P, min 1 sebagai Q. Kita masukkan ke persamaan P kuadrat, PQ plus PQ. Jadi P-nya sebagai 3, Q-nya sebagai min 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 9. Kemudian kita selesaikan 2 kotak dengan 9. Ya kan? Sehingga kita masukkan lagi ke persamaan di atas P kuadrat dikali PQ plus P min Q. Jadi hasilnya adalah 44. Jawabannya E. Soal terakhir ya, soal nomor 9. Ini adalah bilangan ya, bilangan berderet ya. Nah, ada X, 10, 7, 17, 14, 29, 26, 46, Y. Jadi ini adalah pola bilangan. Nah, kita tahu di sini sudah jelas ya, ada 7 dan 14. Ya. Sebelum kita mengerjakan, kita lihat angkanya dulu. Oh, ada 7 dan 14. 7 dan 14 ini ditambah 7, kemudian 14 ke 26, ini ditambah 12. Kemudian 26 ke Y. Otomatis 26 ini kalau urutannya sama dengan 7, 12. Jadi 7, 12 ini dari mana? Dari plus 5. Sehingga 12 ke 17 itu juga plus 5. Kemudian 12 ke 17 ini kan 5. Sehingga 7 ke sebelah kirinya dijumlah 5 juga ya. Berapakah bilangan yang dijumlah 5 sama dengan 7? Sama dengan 2. Otomatis X ditambah 2 sama dengan 7. Berapakah nilai X? Jadi kita bisa menebak ya. Sehingga nilai X itu adalah 5. Kemudian nilai Y adalah 43. 26 ditambah 17 adalah 43. Sehingga 2X plus Y sama dengan 2 dikali 5 tambah 43 sama dengan 53. Jadi jawabannya D. Sekian dari pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk latihan soal UTBK latihan soal UTBK 2023. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk adik-adik. Jika ada saran, like, komen, silakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.